Komentar mahasiswa UI tentang Anies Baswedan. Selama menjabat jadi gubernur Jakarta, transportasi Jakarta itu lebih baik. Saya lihat, saya juga merasakan menggunakan transportasi Jakarta itu lebih terasa nyaman sekarang, bersih dan terjaga gitu fasilitasnya. Pokoknya 2025 tahun. Sebenarnya emang cukup revolusioner ya, karena berkaitan dengan isu-isu aktual saat ini. Cocok sih, karena emang Indonesia ini butuh pemimpin yang bisa mungkin membawa perubahan, Dan juga beliau tampaknya sudah mampu ya memberikan jawaban-jawaban dan solusi untuk isu-isu. Makanya saya sering bilang, kalau ada orang yang korup nih Bu, jangan ditanya universitasnya di mana, tapi tanya TK-nya di mana. Karakter itu ditumbuhkan. Karakter itu bukan ditanamkan. Dan kita memang sifatnya seperti tadi bibit itu, ditumbuhkan, dijaga. Pohon itu bisa nggak dibuat jadi serong kanan dan serong kiri? Bisa, bisa. Taruh di tempat yang arah mataharinya geser, betul nggak teman-teman? Itu dipaksa nggak? Kalau dipaksa pohon itu patah, dipaksa patah. Tapi kalau dia diarahkan, bisa nggak diarahkan tumbuhnya? Bisa. Mengarahkan pohon tumbuh itu pada saat sudah jadi kayu atau pada saat dia masih tumbuh awal? Awal. Makanya di usia yang belia itulah kita bisa mengarahkan. Makanya saya sering bilang, kalau ada orang yang korup nih Bu, jangan ditanya universitasnya di mana, tapi tanya TK-nya di mana. TK-nya di mana? Karena belajar tentang kejujuran itu di usia belia. Lagi main TK, ini barang milik saya, milik orang lain, itu belajar di situ. Integritas adalah kata kunci untuk melakukan apapun. Melakukan apapun. Teman-teman yang mau aktif di dunia usaha, hari ini Anda akan masuk ke dunia usaha dan berbicara mencari investasi, mencari partner investor. Adakah investor yang mau menaruh uangnya di kegiatan usaha yang laporan keuangannya tidak beres? Tidak ada. Semua mensyaratkan integrity is the future of our currency. Mata uang di masa depan itu adalah integritas. Dan ini yang akan membuat posisi kita lemah di dalam percaturan global ketika integritas tidak segera ditumbuhkan, dan kalau dibicara di sini jadi benteng moral. Itulah sebabnya kenapa integritas ini penting. Nah, tapi ini juga salah satu masalah. Saya sampai kumpulkan di Jakarta apa? Sekolah-sekolah yang berasaskan dan berlabelkan Islam, integritasnya rendah. Sampai dikumpulkan di Jakarta. Bisa diingat tuh nanti. Kumpulkan semua. Kenapa? Karena mereka mengejar nilai tapi melupakan integritas. Ini teman-teman, PR tersendiri. Kenapa institusi yang berbasis Islam justru seringkali kompromi pada urusan kejujuran? Itu sering jadi masalah. Bukan sering, hampir selalu jadi masalah. Nah, itulah sebabnya kenapa usaha untuk membangun ini di tingkat pendidikan itu harus jadi kesadaran bersama. Tidak ada pilihan memulai yang seperti ini dari puncak. Tidak mungkin dikerjakan dari bawah. Harus dari yang paling atas. Semua pimpinan institusi pendidikan, maka harus mereka menerapkan yang disebut sebagai integritas dalam semua urusan. Ketika sekolah-sekolah yang di atas 95% itu dikumpulkan di Jakarta, sekolah Muhammadiyah ada beberapa yang banyak, sekolah Al-Azhar ada beberapa yang banyak, tapi yang paling banyak dari sekolah-sekolah yang dijajar itu dari berbagai wilayah Indonesia adalah penabur. Sekolah penabur nilainya tinggi, integritasnya tinggi, sampai mereka bisa foto lebih dari 40 sekolah itu berjajar. Kasih juga lihat, luar biasa teman-teman. Ini PR yang harus dibereskan, dan tidak bisa lagi kita mengandalkan hengki-pengki di masa depan. Tadi disebutkan soal persepsi korupsi kita. Saya termasuk yang meyakini
bahwa praktek korupsi itu yang sistemik, yang greedy, itu pada akhirnya akan bisa dikendalikan. Saya menganalogikan korupsi itu seperti praktek perbudakan. Ada masa di mana mempraktekkan perbudakan itu normal. Saya analogikan korupsi itu seperti rasialisme, rasisme. Ada masa rasis itu normal. Di Eropa sampai dengan tahun 40-an, 50-an, rasis itu normal. Di Amerika Utara, rasialis itu normal. Malah kita tidak membayangkan restoran dibagi dua, laki, hitam dan putih. Perempuan dibedakan, tidak punya hak pilih. Kulit berwarna tidak punya hak yang sama untuk masuk pendidikan. Rasisme itu eksis. Tapi hari ini orang-orang yang berpandangan rasis itu dan anak turunannya tidak ada lagi yang dihormati. Semua dianggap sebagai praktek primitif yang ditinggal. Korupsi hari ini bisa jadi, praktek tidak integritas itu bisa jadi masih ada, tapi yakinlah ini adalah praktek primitif yang hanya persoalan waktu, pelan-pelan akan hilang, akan dipaksa kita semua oleh sistem untuk bisa berintegritas. Prosesnya menjalannya pelan, dan di Indonesia jauh lebih pelan lagi proses itu, jauh lebih pelan lagi. Ini teman-teman semua, tren yang sedang terjadi di dunia, bagaimana integritas menjadi kunci. Halo, tenang, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Luar biasa sekali ya. Bagaimana Anies Baswedan, teman-teman, tokoh yang sangat fenomenal ya per hari ini ya. Ini kalau kita melihat ya bagaimana Anies menjadi tokoh oposisi yang sangat-sangat berpengaruh, teman. Ya mungkin kalau Termul teman melihat gebrakan-gebrakan Anies ini, tentu mereka mungkin ketakutan ya, sebab mereka merasa bahwa Anies ini mungkin adalah seorang yang punya potensi lah untuk menang di Pilpres 2029, teman. Ya bagaimana tidak ya, kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan per hari ini pun ya mempunyai sebuah elektabilitas yang cukup baik, teman-teman ya. Dan ya tinggal dipoles dengan wakil presidennya saja ya. Saya yakin bahwa Anies bersama dengan wakilnya nanti itu bisa memenangkan Pilpres ya. Dan bagaimana Anies Baswedan mempunyai ya basis massa yang luar biasa. Ini kenapa demikian? Karena kita melihat gini, bulan Januari lalu ya, Gerakan Rakyat itu dideklarasikan menjadi sebuah partai. Nah, di sebuah partai tersebut ya, bahwa dan per hari ini ya, Partai Anies itu sudah didaftarkan di Kemenkumham, teman-teman ya, atau Kementerian untuk mendapatkan SK. Namun kan di sana ya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Nah, yang menariknya adalah di kurun ya 3 atau 4 bulan, teman-teman. Ternyata Gerakan Rakyat ini sudah menyelesaikan syarat-syarat tersebut. Nah, apa syarat-syarat tersebut adalah di setiap daerah itu harus ada kepengurusan DPC, DPW, ya, DPD, teman-teman. Nah, ini kan kalau kita melihat tergolong cepat sekali ya, Gerakan Rakyat bergerak dan kemudian ya menyelesaikan sebuah persyaratan tersebut ya. Ini artinya bahwa ya masyarakat sangat-sangat antusias, masyarakat sangat mendukung apa yang dilakukan Anies bersama dengan relawannya. Saya yakin bahwa Anies Baswedan ini tokoh yang berpotensi, teman-teman ya. Kemudian kemampuan beliau juga sangat baik ya kan, kemampuan beliau juga sangat-sangat luar biasa. Sehingga kita bisa melihat ya, ternyata Anies Baswedan ini nggak kaleng-kaleng, teman-teman. Beliau ini tokoh yang betul-betul ya bekerja untuk masyarakat, tokoh yang betul-betul memberikan manfaat yang sangat-sangat baik untuk masyarakat ya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Salam.